Oke, sahabat RKN, kembali lagi dalam diskusi titik temu. Diskusi kita semakin panas dan semakin menarik. Saya sekarang di segmen ini ingin memperdalam, tapi sebelum saya masuk ke diskusi yang lebih mendalam, ya ada teman kita, salah satu narasumber ini, namanya itu Ray Rangkuti, nama populernya. Tapi sebetulnya nama aslinya itu bukan Ray Rangkuti, Ahmad Fauzi. Nah, ini kenapa tiba-tiba jadi Ray Rangkuti? Apakah ada hubungan dengan gerakan di masa Orde Baru atau ini takut dikejar tentara polisi atau gimana, Bung Ray? Iya, kok ke situ ya temanya Dina ya? Iya, supaya teman-teman mahasiswa itu nangkap bagaimana kejamnya zaman Orde Baru itu. Oh iya. Nama pun dirubah-rubah. Nama pun dirubah ya. Demi menyelamatkan diri, nama dirubah-rubah. Ini gimana? Iya. Seperti Tan Malaka. Iya. Memang begitu, Sebas, pada waktu kita dulu di mahasiswa ya tentu. Saya kan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Minggu kedua saya mahasiswa, saya udah mulai aktif tuh aksi-aksi macam-macam isu lah ya. Khususnya isu-isu yang berhubungan dengan kritik terhadap pemerintah gitu. Lama-lama saya diingatkan kalau Anda aktif begini nih hati-hati. Karena di zaman kita jangankan manusia, semen, dinding, papan pun bisa jadi intel kata mereka. Itu istilahnya satu tuh. Ya Mukhtar ya. Ada telinga. Ada telinga kata mereka tuh. Jadi bagaimana? Ubah lama, cari nama yang berbeda itu. Nah muncullah ide saya tentang Ray itu kan. Nah memang betul ada manfaatnya. Karena beberapa kali Intel datang ke kampus nyari Ray Rangkuti, nggak ada yang tahu Ray Rangkuti. Dia obok-obok ke administrasi kan, mana nih nggak ada Ray Rangkuti di situ. Yang ada di situ Ahmad Fauzi, ya kan. Jadi ketika dia tanya Ray Rangkuti ke administrasi ya nggak ada. Tapi kalau dia tanya Ahmad Fauzi ya ada gitu loh. Dan nomor saya nomor satu karena Ahmad kan per abjatan kan nomor saya itu nomor satu Ahmad gitu. Nah itulah ceritanya dan kenyataannya sampai sekarang nggak berubah-ubah gitu. Pernah sebetulnya waktu saya dulu mau calon jadi anggota Bawaslu tahun 2007. Nah ini juga dipermasalahkan karena begitu ketua komisi 2 manggil nomor persatu sekian untuk fit and proper nama Ahmad Fauzi, datanglah saya dengan map di tengah. Belum sampai duduk di tempatnya ya anggota komisi 2 protes. Izin pimpinan, apa itu? Bukankah yang kita panggil itu adalah Ahmad Fauzi? Kenapa yang datang Ray Rangkuti? Berdebat lah dulu di situ tuh. Tapi pada intinya adalah cuma mau apa istilahnya itu ya? Mau bercandain saya gitu loh kira-kira itu. Tapi jadi diskusinya di situ gitu. Ya itu kira-kira sekilas. Jadi memang zaman Orde Baru itu akibat rejim otoriter. Iya, otoriter. Nama berubah-ubah. Nama harus dirubah. Tan Malaka tuh banyak nama itu kan. Ya. Betul. Jadi kalau orang sudah diubah nama dari aslinya, Bas, karena politik, kita udah di zaman otoriter namanya itu artinya. Betul. Jadi tapi beruntung ya karena rubah nama Bung Ray masih ada di sini. Ya. Mungkin kalau tidak merubah nama mungkin sudah hilang. Ya. Karena banyak teman kita yang hilang. Banyak teman yang hilang. Teman kita yang hilang pada masa itu dan tidak kembali sampai sekarang. Nah, saya kembali ke topik kita, Prof. Berkaitan tadi dengan neo Orde Baru dan lain sebagainya. Salah satu hal yang sangat menyakitkan di masa Orde Baru itu kan bagaimana tentara itu ditarik ke politik, ya. Dan itu betul-betul diperalat tentara itu dan polisi sebagai serdadu yang menjaga penguasa lalu kemudian membungkam masyarakat. Sehingga apapun yang diinginkan oleh penguasa itu semuanya terjadi. Ada suara kritis langsung dibunuh. Ya. Ada perlawanan itu langsung dihentikan dan dijaga. Nah, kira-kira di era sekarang ini, karena kenapa ini saya perlu mention secara khusus karena di DPR itu pernah dibahas secara khusus oleh DPR Komisi 3 berkaitan dengan peran polisi yang ikut terlibat dalam mengurusi partai tertentu dan calon tertentu. Ya. Begitu juga TNI juga sampai berkali-kali mengklarifikasi bahwa
kami netral. Biasanya dalam ilmu komunikasi itu semakin dia mengklarifikasi semakin betul gitu. Ya kan? Antara panggung depan dan panggung belakang itu biasanya kan selalu ada satu yang di ini. Nah, bagaimana Prof melihat itu? Ya, itu sudah terjadi ya, pembalikan dari upaya bagaimana kita selama ini menganggap bahwa tentara itu harus bebas politik. Nah, tetapi kenyataan sekarang itu dikembalikan lagi perannya. Ya, ada upaya untuk bisa melibatkan tentara. Padahal ini kan sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, karena tentara pegang senjata, polisi juga begitu. Nah, kalau alat negara sudah dikembalikan lagi fungsinya, ya oligarki dan otoritarianisme sudah kita terima sekarang. Dan itu menjadi semacam kamuflase lagi ya di dalam demokrasi kita, yang selama ini kita sudah meminggirkan peran tentara ini ke fungsinya ya. Nah, sekarang tampaknya ada upaya-upaya untuk menggerakkan lagi, dan itu sangat sistematis. Dan apa yang terjadi sekarang ya, baik militer maupun polisi, itu memang sudah diajak di dalam pergerakan-pergerakan masif ya, di dalam politik praktis ya, terutama di dalam pemilu sekarang ini. Artinya memang kita harus bisa ya mengembalikan lagi ya sikap bagaimana TNI harus netral, Ya. polisi harus netral dalam koridor kepemiluan ini. Kalau tidak, ya selesai. Karena alat negara itu sudah bermain ya di dalam rekayasa politik, dan itu adalah hantu-hantu demokrasi. Ya. Ya. Dan persis itulah kenapa kita mengingatkan kepada Presiden Ya. agar jangan cawe-cawe dalam urusan pemilu. Betul. Karena godaan untuk memanfaatkan alat negara itu kan sangat besar. Dan ini menurut saya kegalauan ya di kaum kritis kita ya, dengan membiarkan saja ya pergerakan kembalinya peran TNI dan Polri untuk masuk di gelanggang politik ya. Dan penolakan itu tampaknya hanya di bagian kecil saja ya. Dan kalau ini kita biarkan ya, bukan tidak mungkin kekuasaan yang bulat itu memang sudah terjadi seperti di dalam filosofis politik Jawa ya. Jadi James Scott kan memang sudah melihat bahwa perlawanan kaum kritis itu ya tidak kelihatan, tapi dia menyimpan sebuah potensi di mana suatu saat kalau ada momentum itu akan pecah ya perlawanan itu. Ya. Saya meminjam James Scott, Pak Tarek. Ya. Oke, Prof. Nah, bagaimana kalau Bang Tarik melihat? Apakah memang kelihatan sekarang ini sudah mengarah ke pemanfaatan aparat-aparat seperti itu? Kalau saya melihat rapat di Komisi 3 itu kan, itu keras sekali. Ya. Soal peran mereka. Ini gimana Abang melihat? Ya, kita bisa menjelaskan realitas itu dengan teori dramaturgi. Gitu. Kita lihat ucapan Presiden. Gitu. Dia bilang bahwa tidak mungkinlah Gibran mau jadi presiden karena masih 2 tahun di wali kota. Kan itu panggung depan. Ya. Panggung belakang kan kusak kusuk tuh. Ya. Kan gitu kan. Nah, jadi antara panggung belakang dengan panggung depan tidak mencerminkan panggung belakang. Ya. Gitu kan. Nah, realitas politik hari ini begitu. Kita lihat Panglima menyatakan bahwa TNI akan bersikap netral. Begitu juga polisi ya. Ya, Polri dalam pemilu mendatang atau demokrasi elektoral bersikap netral. Tetapi itu kan panggung depan semua. Nah, di panggung belakang ada beberapa bukti, ya, ada beberapa protes dari masyarakat. Misal ya, ada oknum tertentu, saya pakai istilah oknum ya, itu polisi itu kan, yang mencoba
menggiring kepada capres tertentu. Ada juga itu dari aparat hukum itu. Ada juga yang memaksa, kan gitu kan? Yang memaksa dengan represi ya. Kalau nggak memilih akan begini. Nah ini kan contoh-contoh dari panggung belakang yang muncul, gitu. Tetapi kita lihat di panggung depan itu kayak klimis semua kan, seolah-olah negeri ini demokratis gitu kan. Elit-elit politik kita berbicara santun, gitu. Bagaimana membangun sebuah sistem politik kita yang demokratis, gitu, dan sebagainya. Tetapi mereka melakukan kerja-kerja politik di balik itu, gitu. Nah, ini fakta hari ini itu sebenarnya lebih berbahaya, gitu. Karena elit yang bermain, gitu. Kenapa kita kemarin mati-matian itu menentang militerisme, gitu. Karena praktek militerisme itu yang membungkam juga pada saat itu kan. Nah kalau hari ini untuk teman-teman mahasiswa kan belum pernah dipanggil tentara kamu kalau dulu kan. Belum. Dulu urusan-urusannya itu selalu dipanggil tentara dulu. Kita dulu kalau aksi berhadapan sama tentara bukan polisi. Nah hari ini kalau umpamanya bangunan yang sudah dicoba oleh teman-teman reformasi yang mencoba membangun sebuah sistem demokratis dan kemudian kekuatan-kekuatan seperti militer dan polisi itu ditarik atau dipaksa atau dimasukkan ke dalam sebuah sistem politik, ini berbahaya gitu. Bilang Pak Fitri tadi, berbahaya. Nah, kondisi ini yang akan melahirkan, tadi dikutip James Scott, akan melahirkan resistensi kan dari masyarakat sipil. Hari ini kami itu Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia itu kumpulan masyarakat sipil gitu. Ada intelektual di situ, ada tokoh-tokoh militer yang udah pensiun itu. Itu sebenarnya penanda, kalau kita pakai teori semiotik, itu penanda adanya perlawanan terhadap rezim ini kan. Artinya masyarakat sipil dalam hal ini kaum intelektual kan berada di situ banyak. Ada DIN, ada beberapa dosen di Surabaya dan segala macamnya yang berada di kami. Itu artinya kaum intelektual bersuara melalui organisasi masyarakat sipil. Nah ini kalau kita lihat adalah bagian kontra hegemoni gitu. Nah kita tidak ingin militer dan polisi itu masuk dalam sebuah sistem politik gitu. Karena kenapa? Tapi juga saya ingatkan juga sipil juga banyak sekali yang gayanya militer gitu loh. Nah ini problem gitu. Lihat aja partai politik ketika melakukan katakan semacam pengumpulan massa kan ada pengaman-pengamannya mirip militer juga. Itu kan militeristik gitu kan gaya-gayanya. Saya kira kita ingatkan aja lah itu kepada pengambil keputusan, kalau negara ini mau dibangun lebih baik, maka letakkanlah posisi-posisi militer dan polisi pada posisinya gitu. Jangan ditarik-tarik kepada kepentingan-kepentingan politik. Dan berlaku menjadi wasit yang netral. Betul. Dan KPU juga harus, termasuk Bawaslu ya. Bawaslu ini juga perlu kita ingat kan ini penyelenggara negara juga selain KPU sama Bawaslu. Bawaslu juga harus memainkan perannya. Dulu KIP yang memainkan peran itu gitu loh. Dulu kan KIP itu hadir pada saat itu memang proses demokrasi kita ya pada zaman itu sangat istilahnya kalau pemilih itu udah tahu siapa yang akan terpilih kan. Nah, KIP lah yang melakukan kontrol pada saat itu kan. Nah, Bawaslu itu mengambil peran KIP sebenarnya. Bagaimana dia mengontrol praktek penyelenggaraan yang dilakukan KPU. Kalau umpamanya polisi, TNI itu masuk di dalam sistem, kan ada tim ini kan kadang-kadang tim pemenangannya kan ada tim yang resmi yang dilaporkan di KPU nama-namanya kan. Tapi kan ada tim bayangan. Nah tim bayangan ini adalah bagian ASN, kadang kemudian tentara, kemudian polisi. Nah ini tim yang tidak tercantum di KPU. Nah tim ini yang saya bilang tadi ditarik-tarik kepada kondisi politik. Kalau udah pensiun nggak masalah sih, hak politik orang ya. Jadi intinya menarik aparat kepolisian maupun TNI ke dalam
urusan politik itu akan Itu sangat berbahaya. Berbahaya dan merusak demokrasi. Ya, oke, kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.